Halo semuanya, hari ini aku mau bagi pengalaman aku waktu au pair di Jerman. Halo semuanya, Wigates. Aku hari ini lagi nggak begitu baik karena lihat muka gue lagi breakout banget, banyak banget jerawat. Mungkin karena sering make up kali ya. Oke, hari ini gue mau bagiin pengalaman gue waktu au pair. Apa itu au pair? Sebenarnya banyak banget sih literatur yang bisa kalian baca apa itu au pair. Au pair itu kerjaannya apa aja. Intinya, au pair itu kita sudah punya bahasa Jerman dasar. Kita pergi ke Jerman selama minimal 6 bulan sampai 1 tahun. Di sana kita ngapain aja? Kita tinggal sama keluarga Jerman. Nggak mesti berasal dari Jerman sih, kadang ada keluarga Rusia yang tinggal di Jerman. Intinya kayak gitu. Nah, dan kita tuh membantu mereka untuk menjaga anaknya. Misalnya nganterin ke kindergarten, TK, atau misalnya nemenin anak-anaknya main dan lain-lain. Pengalaman gue, jadi gue itu berangkat au pair tahun 2014. Saat itu keadaannya gue udah punya bahasa Jerman, udah punya bekal bahasa Jerman karena gue udah kuliah bahasa Jerman di salah satu universitas negeri yang ada di Jakarta. Nah, selama ini kan hanya belajar teori, baca-baca di buku. Oh, di Jerman tuh kayak gini, di Jerman tuh kayak gini. Nah, jadi gue tuh punya impian dulu, sangat pengen, bermimpi banget buat bisa ke Jerman, pengen ngerasain gimana sih hidup di Jerman, pengalaman di sana tuh kayak gimana. Terus bener nggak sih di Jerman kayak gini kayak gitu. Nah, udah kayak gitu, udah punya bekal bahasa Jerman, gue akhirnya memutuskan untuk au pair. Kenapa gue ikutan au pair? Pertama karena waktu itu ada temen seangkatan gue yang juga au pair. Gue lihat foto-fotonya dia, wow, gila, gue pengen banget ke Jerman. Dia bisa jalan-jalan ke Paris, ke Italia, ke Praha, kemana-mana. Wow, pokoknya gue punya impian suatu hari gue harus ke Jerman. Oke, apa aja sih keuntungan kita kalau kita ikut program au pair ini? Pertama, pastinya kalian bisa memperdalam bahasa Jerman kalian. Oke, gini deh. Gue tuh di kampus udah belajar bahasa Jerman sampai tingkat B2. Begitu sampai di sana di Jerman, wow, ternyata yang kita pelajari selama ini di kampus itu adalah bahasa Jerman yang baku. Saat gue di sana ngobrol sama orang Jerman, itu bener-bener banyak banget hal yang baru buat gue. Karena di sana kebanyakan mereka menggunakan bahasa sehari-hari atau Umgangssprache. Kalau di sini mungkin disebutnya slang ya, atau bahasa gaul. Itu banyak banget hal-hal yang baru yang gue pelajari kayak gitu. Dan kenapa kita bisa memperbaiki bahasa Jerman kita selain kita banyak kontak dengan orang Jerman, seorang au pair juga berkesempatan untuk mendapat kursus bahasa Jerman dari keluarga asuh kalian. Itu pun kalau kalian beruntung, karena nggak semua keluarga itu kasih fasilitas untuk kursus bahasa Jerman. Kebetulan saat itu gue sangat beruntung, gue dapet dua semester kursus dibayarin. Saat itu gue dapat kursusnya di VHS. VHS itu adalah Volkshochschule yang ada di kota Wetzlar. Dan di semester kedua itu gue pindah ke kota Gießen. Itu gak terlalu jauh dari Wetzlar. Kenapa gue pindah ke kota Gießen? Karena waktu itu gak ada kelas C1, jadi gue pindah ke kota Gießen biar dapat C1. Lanjut, selain kita punya bahasa, pasti kita berkesempatan untuk bisa keliling Eropa men. Oke, berapa sih gaji yang didapat seorang au pair? Saat gue 2014 itu gue dapat 260 euro.
plus 50 euro itu untuk biaya ongkos gue kursus. Beda lagi ya, bukan biaya bayarin kursusnya per semester, tapi ini biaya murni ininya apa, transportnya, misalnya naik bus atau naik kereta, itu plus 50 euro. Oke. Dari 260 euro itu paling kalau untuk kursus gue cuma ngabisin duit ya 50 euro itu untuk pulang pergi. Kemudian gue punya bulanan dapat 260 euro, itu sebenarnya lumayan banget. Kalau kita tabung tiap bulan itu kita bisa trip, misalnya kita ke Paris atau ke Belanda atau ke keliling kota Jerman juga menurut gue sangat lenzih, sangat pas, sangat apa ya, nggak mengecewakan lah, bagus lah. Terus nah saat itu ya untuk belanja juga cukup. Intinya kalian gimana caranya kalian mengatur keuangan kalian. Kalau misalnya untuk makan kan kita nggak usah mikir lagi karena kita sudah ditanggung sama keluarga asuh kita. Kita udah dapat makan siang dan makan malam, begitu juga sarapan, kayak gitu. Oke, selain kita bisa keliling Eropa, belajar bahasa, kita juga bisa mempelajari budaya orang Jerman, atau mungkin mempelajari mereka makan apa aja sih sehari-hari. Terus bagaimana sih caranya naik bus di sana, bagaimana sistem pendidikan di sana, bagaimana sistem mereka membuang sampah, menjaga lingkungan. Intinya semua kita pelajari secara learning by doing, dengan langsung kita lakukan. Kayak gitu. Kayak misalnya kan aku kasih contoh aja, kita selama ini tahu kalau misalnya di Jerman itu misalnya sampah itu dipisah-pisah, kita tuh jadi tahu kalau misalnya yang warna hitam itu untuk kertas, kuning itu untuk misalnya pakungan itu kayak plastik dan lain-lain, kayak gitu. Terus kayak misalnya gimana sih cara pesen tiket kalau misalnya kita mau naik kereta, mau keliling-keliling kota Jerman, kayak gitu. Syarat-syarat buat jadi au pair itu kalian bisa cari di blog-blog orang ya, udah banyak sebenarnya yang nulis. Tapi setahu gue dulu kayaknya minimal tuh 18 tahun sampai 27 tahun. Gak tahu sekarang udah gimana isi visa. Oke, untuk persiapan visa, aku membahas tentang persiapan visa. Intinya kalian harus punya sertifikat bahasa dari Goethe yang A1. Selain itu jangan lupa dilegalisir, isi formulir pengajuan visa, kalian membuat termin atau janji kapan untuk mengajukan visa. Di sana nanti kalian akan diwawancara, diperiksa berkasnya segala macam, itu udah banyak banget di blog-blog orang. Oke, selain itu kalian juga harus nyiapin uang untuk beli tiket ke Jerman, karena nggak semua keluarga asuh mau menampung membelikan kalian tiket, nggak semuanya kayak gitu. Oke, sekarang tadi udah keuntungannya, sekarang aku mau ngomong tentang kerugiannya ya. Kerugiannya pasti yang pertama kalian akan merasakan, namanya kalian tinggal jauh dari keluarga, itu yang namanya homesick atau Heimweh itu pasti kerasa banget. Apalagi saat itu gue itu tinggalnya bukan di kota besar, jadi hanya di kota kecil gitu, dimana nggak banyak orang Indonesianya. Mungkin beda kalau misalnya kalian dapat au pair yang di tengah kota, misalnya di tengah kota München atau di tengah kota Berlin, kayak gitu. Kalian mungkin akan banyak banget ketemu orang Indonesia, nggak kayak gue waktu itu. Terus karena waktu itu gue yang jelas
kalian harus merelakan waktu 1 tahun kalian untuk berada di negara orang. Mungkin kalian bisa bandingkan misalnya di teman-teman kalian di umur segitu mungkin udah kerja, sementara kita hanya masih cari-cari pengalaman kayak gitu.